Nah, ini salah satu contoh untuk pengolahan dari register sendiri ya. Salah satunya PCD, DPD, home theater dan sebagainya itu menggunakan register CON ya. Terus microcontroller juga ya. Ya ini microprocessor yang diusus untuk instrumentasi dan kendali. Nah, contoh aplikasi pada kendali motor gitu ya. Berperan seperti PLC ya. Kalau teman-teman pernah dengar programmable logic controller itu salah satu implementasi dari mikroprosesor ya, yang disebut dengan microcontroller juga. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi di VLC ini. Nah, sekarang masuk ke pengalaman microcontroller ya. Nah, kenapa mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kok kita belajar antara muka mikroprosesor, kenapa yang dibahas microcontroller? Nah, itu mungkin teman-teman sudah terjawab ya, karena apa namanya dengan kemampuan mikroprosesor tersebut gitu ya, teman-teman jadi bisa tahu basicnya bahwa mikroprosesor emang ya udah buat komputer aja gitu kan ya, buat apa namanya laptop dan sebagainya gitu kan yang memerlukan eh, apa namanya instruksi dari kita secara langsung gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk mikrokontroller sendiri ya memang fungsinya untuk kendali dan sebagainya ya. Nah, ini untuk mikrokontroller sendiri ya secara apa namanya umum mungkin terdiri dari beberapa hal. Kalau tadi di mikroprosesor itu si prosesor CPU-nya cuma ada ALU dan apa namanya ALU dan juga ICU aja. Kalau di microcontroller itu lebih lengkap. Jadi di dalam satu chip microcontroller itu terdapat CPU-nya ada, clock-nya ada, IO-nya ada gitu kan ya, RAM-nya ada, ROM-nya juga ada seperti itu. Jadi lebih lengkap. Ya, lebih kecil tapi lebih lengkap gitu kan ya. Tapi mungkin secara fungsi juga mungkin lebih terbatas seperti itu. Ya, berbeda dengan komputer. Kayak misalkan kalau ini kan kita nggak bisa koneksikan misalkan dengan hard disk sebagainya, tapi bisa kalau misalkan dengan memori ya yang mungkin sifatnya tidak terlalu berat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mungkin untuk fungsinya juga untuk kendali ya. Kalau misalkan perlu penyimpanan ya berarti kendalikan aja ini supaya bisa diarahkan ke penyimpanan seperti itu. Itu untuk microcontroller sendiri ya. Dipaham teman-teman kalau misalkan untuk mikroprosesor itu memang khusus untuk apa namanya prosesnya saja gitu ya, tidak ada sistem kendali sebagainya dan juga dengan apa namanya RAM dengan input output ya dan sebagainya itu berpisah gitu kan ya. Jadi perlu lagi sesuatu. Jadi dibuatlah microcontroller ini memang untuk kendali. Nah, di dalam microcontroller ini, di dalam satu chipnya yang kecil ini, terdapat ini ya, CPU, clock, I/O, dan juga RAM, terus ROM-nya ada juga. Ya, untuk I/O ini input-output ya, teman-teman belum tahu. Oke, microcontroller adalah komputer mikro dalam satu chip tunggal ya. Microcontroller memadukan ya tadi ya, CPU, ROM, RAM, input-output paralel, input-output seri, counter timer ya, dan juga rangkaian clock dalam satu chip, single chip, dalam satu chip. Nah, fungsi microcontroller sendiri ya ini ya, untuk apa namanya, mengontrol kerja mesin ya, atau menggunakan program yang disimpan pada sebuah ROM ya. ROM-nya ya tadi ya, untuk misalkan kayak ini ya, nah, kayak misalkan kita bikin program yang tersimpannya di mana ya di ROM gitu ya. Kalau misalkan belum ada, berarti apa biasanya ada default-nya seperti itu. Ya. Terus biasanya digunakan juga untuk produk ya dan juga alat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin, remote control, mesin kantor ya, peralatan rumah tangga dan juga alat-alat lainnya. Seperti itu. Memang khusus digunakan untuk sistem kendali ya, seperti itu. Nah, manfaat penggunaan microcontroller sendiri itu yang pertama untuk sistem elektronik menjadi lebih ringkas ya. Nah, itu kan fungsinya. Yang teman-teman bayangkan juga kalau misalkan bahas microcontroller ya pasti tentang apa namanya otomatisasi gitu kan ya, tentang smart parking misalkan yang di Mayasari kan ada parkir gitu kan ya, pasti kebayang tentang itu, tentang robotik itu sebagainya. Terus rancang bangun sistem elektronik yang apa namanya lebih cepat ya, karena sebagian besar dari sistem itu adalah perangkat lunak yang dimodifikasi. Terus pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak seperti itu. Itu salah satu manfaat penggunaan microcontroller ya. Nah, biasanya gini, bisa nggak kalau misalkan komputer kita digunakan untuk sistem kendali yang mana mungkin difungsikan sebagai microcontroller. Teman-teman ada yang pernah nyoba misalkan laptopnya digunakan untuk apa namanya buka tutup pintu misalkan atau apa, nyalain lampu dan sebagainya. Ada yang pernah?
komputer atau laptopnya digunakan untuk sebagai microcontroller? Tidak pernah. Belum pernah ya. Belum. Tapi sudah pernah melihat ada komputer difungsikan sebagai microcontroller. Sudah. Kumaha dia contohnya. Aduh kan terangan nih pernah ningali ya. Jadi laptop gitu kan bisa ngehurungkan lampu gitu misalkan. Mungkin yang kemarin ya yang kayak yang prakerin yang kayak gitu. Itu kan pakai mikro. Kalau pakai mikro Arduino kan ya? Iya. Kalau itu misalkan pakai laptop. Laptop kan cuma buat kendalinya aja kan, nggak dipakai sebagai apa? Sebagaimana fungsi dari mikrokontrolernya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kayak nyalain lampu pakai HP, itu bukan HP-nya yang bisa ngendalin itu, tapi tetap yang bisa ngendalin itu si mikrokontroler. Cuman kita gunakan ini sebagai pengganti misalkan dari stop kontak gitu kan. Jadi si laptop atau komputer ketika nyalain lampu seperti yang kemarin mungkin Jajan lihat itu bukan sebagai kendalinya, justru itu sebagai cuman ya sebagai pengganti stop kontaknya aja. Ya menginformasikan kepada mikrokontroler bahwa ini paruman misalkan gitu kan. Kayak gitu, Jen. Jadi beda ya. Kalau misalkan pernah teman-teman mungkin bisa ya diinformasikan. Kalau saya sih secara pribadi belum pernah melihat komputer digunakan sebagaimana fungsi dari microcontroller seperti itu. Ya, memang ada ya beberapa hal kayak misalkan pendeteksian kamera gitu kan ya, pendeteksian wajah itu biasanya bisa menggunakan komputer. Tapi untuk sistem kendalinya tetap gitu kan harus memerlukan bantuan dari microcontroller seperti itu. Jadi kalau misalkan memang untuk kendali ya cocoknya untuk menggunakan microcontroller ya karena memang fungsinya seperti itu. Ya. Nah, penggunaan microcontroller sendiri ya biasanya ini ya sistem minimal microcontroller, terus software pemrograman, compiler dan downloader ya. Nah, biasanya untuk sistem minimal sendiri ada yang namanya AVR ya. Biasanya prosesornya microcontroller, rangkaian reset, terus rangkaian clock dan juga catur daya. Ini biasanya dalam satu modul microcontroller ya. Dan jenis-jenis microcontroller itu terbagi menjadi dua seperti yang tadi saya sebutkan juga ya. Jadi pengembangan dari mikroprosesor itu kan disebut dengan microcontroller juga gitu ya. Nah, terdapat ini ya, ada RISC, ada CISC ya. Kalau RISC itu reduce ya, instruction set computing, instruksinya terbatas, tapi memiliki fasilitas yang lebih banyak. Terus kalau kompleks instruksi set komputer, instruksi lebih lengkap tapi fasilitas secukupnya. Ini ya. Nah, ada yang tahu yang termasuk di RISC dan yang termasuk di CISC? Ada yang tahu? Baru dengar. Baru dengar. Oke, gini aja. Kalau misalkan teman-teman dengar tentang microcontroller, biasanya kebayangnya apa? Yang terbayang di kepala teman-teman? Arduino. Yang lainnya? Kecil, mikro. Mikro, kecil. Gitu ya. Terus yang lainnya? Pengendali mungkin. Pengendali, oke. Terus ada lagi? Board yang digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi atau misalnya CPU dan yang lainnya gitu. Ada lagi? Berbentuk non, guys. Berbentuk papan board kayak Papan. misalnya board microcontroller gitu. Ya, oke. Benar mungkin ya apa yang disampaikan oleh teman-teman semuanya justru untuk mikrokontrol itu ya itu untuk sistem kendali gitu ya. Kecil juga ya. Dan juga mungkin kalau misalkan ketika saya bilang mungkin kita bahas tentang microcontroller ya. Kalau misalkan terbayangnya Arduino gitu kan ya. Nah, itu mungkin perlu diperluas tentang pemahaman teman-teman tentang microcontroller itu sendiri. Ya, karena justru Arduino itu adalah sebuah implementasinya atau boardnya gitu ya, implementasi dari rangkaian mikrokontrolernya. Justru mikrokontroler itu adalah ya otaknya tadi ya, yang saya sebutkan, yang tadi dilihat di
selain sebelumnya gitu ya. Nah, contohnya ini. Nah, justru mikrokontroller itu ininya aja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman berbicara atau apa namanya, eh, bayangannya cuman untuk Arduino aja itu terlalu apa namanya terlalu simple gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya, untuk mikrokontroller sendiri justru banyak jenisnya ya. Salah satunya mungkin ini ada yang dari keluarga RISC, ada yang dari keluarga CISC ya. Nah, kalau misalkan yang tadi saya sebutkan untuk keluarga RISC itu sendiri, bentar saya share screen dulu. Untuk keluarga yang termasuk di RISC ya, itu ada yang namanya bentar. Nah, ini nih, mana bukan. Bentar. Kalau Arduino termasuknya kemana kira-kira teman-teman? Masuk ke RISC atau masuk ke SILS? RISC kayaknya. Kenapa, guys? eh, kita harus memakai coding dulu. Tadi kan RISC jadi penggunaan untuk perintahnya itu kita harus berikan dulu coding. Mungkin itu. Oke. Kalau yang termasuk ke CIS, yang mana? Yang termasuk ke CIS? CISC. Yang termasuk ke CIS yang mana, guys? Bentar apa ya? Bingung. Oke. Pernah dengar teman-teman PLC? Programmable Programmable Logical Unit, pernah? Logical Pernah kalau denger, pernah. tapi gak tahu fungsi, gak tahu apa-apa. Oke. Nah, teman-teman belum pernah apa namanya? PLC ya, belum pernah lihat PLC, oke saya bisa perlihatkan. Nah, salah satu mungkin yang termasuk ke CIS ini adalah PLC. Ya, programmable, logical, apa namanya? Nah, ini ya yang termasuk apa namanya? PLC ya, programmable logical control ya. Dan biasanya ini digunakan untuk skala pabrik ya, skala pabrik dan juga ini termasuk yang memang terbatas gitu ya. Ini juga sama memerlukan bahasa pemrograman gitu ya, atau memerlukan setting coding ya, tapi berbeda juga dengan apa namanya microcontroller yang kita gunakan misalkan di keluarga Arduino gitu kan, di keluarga misalkan ESP dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ini lebih mengandalkan relay ya, relay. Jadi relay itu kan untuk nyalain matiin gitu ya. Kalau misalkan untuk Arduino itu sendiri dan juga perangkat-perangkat microcontroller yang lain yang termasuk di RISC gitu ya, yang termasuk di RISC itu lebih fleksibel gitu ya. Nggak bisa kita gunakan untuk bisa kita gunakan untuk hal yang lebih apa namanya luas. Kalau untuk PLC kita hanya bisa gunakan fungsi dari relay aja untuk PLC ini. Jadi on off aja kalau PLC ini. Ya. Dan biasanya ini digunakan untuk skala pabrik besar. Nah, teman-teman kalau misalkan mau masuk ke pabrik gitu ya, misalkan mau bikin alat-alat gede, alat-alat berat ya biasanya menggunakan ini PLC. Ya. Dan PLC itu banyak juga merek-mereknya ya, keluaran-keluarannya. Yang terbaru itu yang sekarang lagi banyak digunakan itu dari PLC-nya Omron. Ya, ada PLC Siemens dan sebagainya. Nah, ini di kampus juga ada. Kalau teman-teman mau ngulik silahkan. Ya, tentang PLC ini. Ini lebih tahan juga kalau PLC ini daripada microcontroller yang ada seperti itu ya. Nah, itu yang termasuk di RISC ya, di CIS ya. Jadi instruksinya terbatas tapi memiliki fasilitas yang lebih banyak. Nah, kalau misalkan untuk CIS yang barusan apa namanya
PLC gitu ya. Instruksinya lebih lengkap tapi fasilitasnya secukupnya aja. Itu apa namanya perbedaan dari CIS dan juga RISC ya, seperti itu. Nah, itu ada dua ya jenis microcontroller itu. Jadi teman-teman juga kalau misalkan nanti pengen buat project, itu jangan hanya terbatas di Arduino misalkan. Kalau misalkan bisa PLC, ya silahkan aja gunakan aja PLC-nya juga karena itu juga termasuk dari jenis microcontroller juga ya. Nah, ini salah satu mungkin varian microcontroller ya yang tadi disebutkan lagi benar bahwa untuk si apa namanya Arduino itu sendiri bukan bukan microcontroller sebenarnya ya, tapi adalah board ya, board yang memiliki apa namanya microcontroller di dalamnya. Justru microcontroller itu ada yang kecilnya itu ya. Nah, ini seri-seri dari microcontroller AVR ya. Ada Atmega 8, Atmega 8535, Atmega 16. Nah, ini berbeda-beda. Biasanya untuk setiap Arduino juga ya. Misalkan kalau misalkan kita menggunakan Arduino Uno, nah itu beda-beda. Ada yang Arduino Uno Atmega berapa, ada yang Arduino Uno Atmega 32 misalkan, ada yang Atmega 128 dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk apa namanya input outputnya ya, input output, PWM, ADC, SPI, ISP dan sebagainya. Nah, ini untuk tabel dari varian microcontroller sendiri. Ya, jadi Arduino itu cuman board ya, yang apa namanya yang dilengkapi dengan microcontroller. Justru di Arduino itu yang paling berperannya adalah ini. Kita bisa menggunakan microcontroller apapun dengan Arduino yang sama. Seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya otaknya bisa kita gonta-ganti sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan kita bikin atau beli Arduino Atmega 32 gitu ya. Kalau misalkan kakinya sama gitu ya, kita bisa ganti dengan Atmega yang 128 misalkan atau Atmega yang 8 sebagainya. Seperti itu ya. Itu perbedaan dari apa namanya seri-seri Atmeganya. Dan ini juga teman-teman bisa cek di sini. Jadi jangan sampai salah beli ya. Nah, terus yang selanjutnya ini keterangan-keterangannya aja, teman-teman nanti bisa baca-baca juga. Nanti untuk ini saya upload di e-learning juga biar teman-teman bisa nyimak juga ya. Nah, ini ada Flash. Kalau Flash itu ya jenis ROM-nya biasanya diisi dengan program hasil buatan manusia yang dijalankan oleh Mikro. Jadi teman-teman nanti kalau bikin apa namanya bikin program atau bikin sesuatu ngoding di Arduino IDE misalkan, nah itu dimasukkannya ke ROM-nya langsung gitu ya. Nah, kalau RAM ini bantu CPU untuk penyimpanan data sementara, pengolahan data ketika program sedang running. Jadi kalau ROM itu kita flash, jadi setiap kita ngupload itu sebenarnya kita lagi nge-flash ya. Kita lagi nge-flash apa namanya Arduino-nya gitu ya. Kalau misalkan kita menggunakan Arduino sebagai contoh aja Arduino ya yang teman-teman mungkin juga sudah familiar dengan hal tersebut ya. Jadi ketika kita upload program ke Arduino itu berarti kita sedang flash memorinya atau read only memory atau ROM-nya gitu ya. Nah, ketika si Arduino-nya nyala gitu ya, nah itu berarti RAM-nya sedang berjalan ya, membantu CPU-nya. Makanya kalau misalkan program Arduino itu ketika kita apa namanya nyalain terus kita putusin gitu kan ya atau kita matiin, si programnya itu nggak hilang, tetap di program yang terakhir karena langsung disimpan di ROM gitu ya. Nah, terus kenapa pas Arduino-nya mati alatnya juga nggak jalan gitu kan ya. Nah, karena adanya RAM ini gitu ya. Karena dia perlu RAM gitu ya untuk nyalain semua kendalinya, nyalain apa yang diperintahkan oleh si ROM gitu ya. Terus ada juga EEPROM. Kalau EEPROM ini lebih ke memori penyimpanan data secara permanen ya oleh program yang sedang running. Ada juga port input output. Ya, ini kaki untuk jalur keluar atau masuk sinyalnya. Seperti itu ya. Ada juga timer. Ini biasanya bekerja untuk menghitung waktu. Ada UART, Universitas Asynchronous Reception Transmit ya, jalur komunikasi datanya. PWM, Pulse Width Modulator ya. Biasa disebut modulator, biasa juga disebut dengan modulation ya. Nah, ini fasilitas untuk membuat modulasi pulsa. Nanti kita praktekkan di minggu ketiga ya yang PWM ini. Ada juga ada ADC, ini untuk analog digital converter. Biasanya kalau misalkan untuk apa namanya kayak misalkan kita memerlukan nilai gitu ya. Kayak misalkan kita menggunakan sensor suhu gitu ya. Suhu kan nilainya itu bukan 1 dan 0 gitu ya, tapi ada berapa derajat gitu ya. Nah, itu kan memerlukan angka-angka ada yang ada komanya gitu lah istilahnya seperti itu. Itu biasanya menggunakan analog
digital converter ya. Terus ada juga SPI, kalau ini untuk serial peripheral interface, biasanya digunakan untuk ngelihat data yang diambil oleh si microcontroller ya. Terus ada juga ISP. Nah, ISP di sini bukan Internet Service Provider ya, tapi in system programming, yang mana di sini si ISP ini punya kemampuan khusus ya untuk bisa diprogram langsung ya. Dan juga sistemnya itu membutuhkan rangkaian yang minimal seperti itu untuk ISP ya. Nah, ini perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroller paling jelas ya. Kalau mikrokontroller yang tadi saya sudah bilang juga, untuk mikrokontroller itu jadi ada ALU-nya, ada CU-nya, ada control unit-nya. Nah, kalau mikroprosesor itu ketiganya ini beda-beda juga. Dalamnya ada ini gitu ya. Ini untuk mikroprosesor, ini untuk mikrokontroller gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan antara tadi ya, PLC dengan microcontroller ya. Jadi PLC itu lebih ke berbasis relay, kata saya tadi, jadi 1010 gitu aja ya. Terus kalau misalkan microcontroller itu lebih ke rangkaian yang berbasis transistor gitu ya. Jadi bisa ada nilainya dan sebagainya ya. Nah, ini teman-teman bisa baca-baca aja ya, karena memang perlu riset lebih lanjut untuk membedakan hal tersebut. Cuman untuk pengembangan proyek kita mungkin nanti kita fokus di microcontroller aja ya daripada di PLC nantinya. Karena mungkin nanti untuk PLC sendiri memerlukan biaya yang mahal, karena saya juga pernah beli mungkin yang untuk PLC itu satu PLC aja nyampe sampai 2 jutaan lah ya. Jadi lumayan. Karena ini biasanya skala besar ya, untuk pabrik dan sebagainya. Dari sisi dayanya pun butuh 20 sampai 30 volt. Kalau misalkan untuk yang microcontroller ini cuma butuh 5 volt, 9 volt juga nyala seperti itu ya. Nah, dan selanjutnya mungkin kita masuk ke implementasi board dari microcontroller ya. Seperti yang tadi, mungkin teman-teman salah satu implementasi dari board microcontroller itu ada yang sering aja kita lihat mungkin ya, ada Arduino. Arduino juga banyak jenisnya ya. Keluarga Arduino misalkan. Raspberry. Nah, di sini nih. MCS. Nah, ini ya. Si Arduino ini keluarga-keluarga dari Arduino itu sendiri. Ada Arduino Uno ya, banyak sekali. Ada Arduino Duo, Atmega ya. Terus Arduino Mega, Leonardo sebagainya. Ini banyak ya. Jenis-jenis Arduino itu sendiri. Ada Arduino Nano, Arduino Mini, tergantung dari teman-teman semuanya. Nah, chip ini sebagai microcontrollernya sebenarnya. Jadi ini tuh cuma board aja gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa bikin board sendiri dengan nama teman-teman masing-masing, misalkan Aegis Uno misalkan, atau Aegis apa gitu ya. Jadi Sandiaga Uno sebagainya gitu kan ya. Nah, itu silakan aja, bebas ya. Yang penting teman-teman beli aja chip microcontrollernya gitu ya. Terus nanti tinggal dirangkai aja mau kayak gimana gitu ya, Atmega-nya sebagainya. Nah, untuk ngodingnya nanti teman-teman bisa gunakan ini, misalkan ini dicopot. Microcontrollernya dicopot gitu ya. Misalkan menggunakan yang Atmega, copot aja Atmega-nya, pindahin ke yang lain. Itu bisa. Ya. Jadi banyak ya jenis-jenis Arduino ini ya. Satu ada Arduino Robot, Arduino Explora, Arduino Ethernet. Nah, ini untuk yang ke jaringan dan sebagainya. Ya, jadi banyak ya macam-macam Arduino yang bisa teman-teman gunakan. Ya. Terus ada juga dari keluaran ESP ya. Ini keluaran dari ESP 8266. Nah, teman-teman bisa gunakan ini untuk referensi ya, untuk nanti tugas akhir atau misalkan untuk proyeknya. Ya, tadi bisa menggunakan yang Arduino atau bisa menggunakan juga yang ESP ini ya. Atau yang lainnya silahkan juga. Nah, ini salah satu contohnya untuk keluarga ESP ya. Nah, kalau ESP ini lebih kecil dan lebih lengkap biasanya modulnya. Nah, ini ada ESP 01, 02, 03, 04, 05, ya 06 dan sebagainya. Perbedaannya ya tetap ya di mikroprosesornya ya. Nah, ada yang namanya WIMOS ya. Nah, WIMOS ini lebih ke ESP8266 series ya. Dan juga biasanya dilengkapi dengan ada Wi-Fi-nya. Kalau keluarga dari ESP8266 itu biasanya dilengkapi dengan hal tersebut.
Ada Node MCU ya, ini yang sering teman-teman gunakan juga. Ada ESP-Duino. Nah, ini pergabungan ya, perkawinan silang antara Arduino dengan ESP. Ya, nah ini berarti Arduino-nya itu udah dilengkapi dengan signal Wi-Fi ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi untuk bagaimana ngoneksiin Arduino dengan internet gitu ya, karena di sini sudah ada modul Wi-Fi-nya. Ya, ESP-Duino namanya. Kalau teman-teman mau beli silahkan. Boleh dari mulai sekarang ya. Nah, itu salah satu keluarga dari ESP8266 ya. Nah, ini. Jadi teman-teman silakan bisa pilih ya. Kalau misalkan mau bikin boardnya aja ya emang enggak gitu kan ya. Teman-teman bisa bikin board ya atau bisa bikin PCB itu di apa namanya? Misalkan di Proteus. Nah, teman-teman bisa bikin desain PCB-nya di sini ya. Di install aja, nanti tinggal dicetak PCB-nya, disolder sendiri untuk buat misalkan buat microcontroller sendiri gitu ya. Nah, misalkan kalau Supi mah nggak mau pakai Arduino, udah terbiasa udah terlalu mainstream gitu ya. Misalkan mau bikin apa namanya PCB sendiri gitu kan ya. Misalkan mau buat Supiduino misalkan ya bisa aja gitu ya. Misalkan di sini Proteus untuk apa namanya gambar PCB ya. PCB Arduino. Misalkan jam sholat. Nah, ini jam sholat juga banyak kan menggunakan ini ya, microcontroller yang Atmega ya, yang tadi saya sebutkan di sini. Nah, ini ya. Ini sama kan dengan yang board dari Arduino-nya, guys. Sama atau guys? Kabur juga nih, guys. Jen pernah dengan Arduino, Jen? Jen, cek. Kumaha? Nah, tadi. kalau teman-teman pengen buat PCB sendiri silahkan. Jadi lebih kecil, lebih simpel, lebih bisa di custom. Ya, untuk proses pembuatan PCB ya gampang juga gitu ya. Tinggal teman-teman belajar tentang apa namanya gambar-gambar apa rangkaiannya gitu ya. Terus nanti tinggal dicetak hasil rangkaiannya. Ya biasanya ada banyak orang yang buka jasa cetak PCB. Nanti teman-teman tinggal board sendiri, tinggal solder sendiri gitu ya. Untuk si microcontrol AVR-nya berarti nanti bisa di custom. Kalau misalkan nanti saya emang nggak mau pakai Arduino, udah mainstream mau bikin sendiri ya silakan. Teman-teman bisa bikin PCB kayak gini, nanti teman-teman bisa apa namanya cetak PCB-nya, nanti teman-teman bisa solder sendiri gitu ya. Terus nanti bisa digunakan seperti itu ya. Nah, aplikasi-aplikasi untuk bikin PCB teman-teman bisa pakai tadi ya Proteus, 2 pakai Eagle ya untuk desain PCB. Nggak hilang ya. Eagle namanya tuh aplikasinya. Eagle PCB. Nah, bisa pakai aplikasi Eagle ya untuk bikin PCB-nya. Ya. Nah, juga mungkin teman-teman juga silakan aja bisa coba-coba gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang apa namanya belum pernah belum pernah menggunakan Arduino, teman-teman juga bisa latihan ya. Di sini sudah pernah semua menggunakan Arduino atau pernah ngulik atau pernah bikin sesuatu? Ada? Pernah pas semester 3, Pak. Kenapa? Pernah pas workshop. Pernah pas workshop. Yang lainnya pernah? Pernah pas semester 3. Pas workshop. Belum pernah. Pernah pas workshop semester 3 ya? Belum pernah. Oke, karena kebanyakan belum pernah, biar apa namanya? Biar teman-teman kebayang juga bagaimana nanti implementasinya. Karena mungkin untuk minggu depan kita coba langsung ke praktikum bagaimana kita buat sesuatu gitu ya. Kita program sesuatu di microcontroller. Mungkin untuk studi kasus minggu depan kita gunakan Arduino. Jadi mungkin untuk teman-teman nge-refresh kembali yang sudah pernah ya, yang belum pernah mungkin bisa sambil latihan gitu ya di rumah. Teman-teman silakan mungkin nanti kerjakan kuis ya, tugasnya untuk membuat sesuatu melalui Tinkercad ya.
Nanti teman-teman videokan proses proses pembuatannya sampai demo hasil runningnya. Nanti dikirim ke Google Classroom. Untuk Google Classroom-nya nanti saya kirimkan di grup ya untuk linknya. Nah, teman-teman ada yang pernah coba Tinkercad? Belum, A. Belum. Nah, Tinkercad ini di web, jadi kita nggak perlu nginstal apapun. Ya, Tinkercad ini simulator. Ya, teman-teman nanti tinggal di Google aja ya, cari Tinkercad. Ya, nanti tinggal klik aja. Di sini kita bisa bikin simulasi ya, untuk rangkaian Arduino. Nah, di sini nih. Nanti masuk aja di sini Tinkercad. Nanti teman-teman untuk tugasnya itu buat sesuatu aja. Buat apa aja bebas silahkan ya. Mau yang ada yang ada codingnya, yang belum ada silahkan aja ya. Yang pasti nanti bikin sesuatu aja dari sini untuk latihan latihan upload, latihan latihan Arduino lah gitu ya, biar nanti pas kita praktikum itu nggak polos-polos banget gitu ya. Oke. Bentar, di sini tuh bentar. Di mana? Nah, di sini sebenarnya kita bisa gunakan aplikasi ini untuk bikin 3D juga sebenarnya ya. Cuman memang terbatas ya. Nah, kita bisa pilih yang elektronik kalau nggak salah ya. Nah, kita bisa pilih yang elektronik. Ya, di sini ada sirkuitnya. Nah, nanti teman-teman bisa bikin sesuatu di sini. Di sini juga dilengkapi dengan board Arduino. Jadi teman-teman bisa bikin simulasinya di sini ya. Nah, jadi masuk ke Tinkercad ya. Saya ulangi lagi, silakan diperhatikan biar nanti nggak pusing juga ya. Masuk ke Tinkercad, nanti teman-teman tinggal cari yang bagian elektroniknya. Nah, bisa di sini di bawah ya, di bawah di sini ada elektroniknya. Coba di get ya, di sini nih get start with elektroniknya. Nanti akan diarahkan ke menu sirkuit ya, teman-teman. Nanti kita tinggal tunggu, terus akan muncul menu untuk kita buat sesuatu nanti di sini. Oke, bentar loading ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Learn Arduino. Nah, di sini ya, teman-teman nanti tinggal pilih aja show all ya, Arduino. Nah, ini yang paling sederhana ya. Blink and digital output. Misalkan kita klik yang ini aja. Ini sebenarnya sudah ada, tapi silakan teman-teman modifikasi ya. Jangan sampai nanti sama dengan yang ada di Tinkercad-nya itu ya. Nah, di sini teman-teman perlu login sebenarnya ya. Kalau misalkan pernah login, teman-teman bisa klik sign ya. Seperti saya asalnya udah pernah punya. Ini bisa pakai Google juga. Jadi nggak perlu kita registrasi bikin Google baru sebagainya. Bisa pakai Google yang aktif ya. Nah, di sini misalkan saya punya saya aja. Kita login dengan Google aja. Dan di sini teman-teman si Tinkercad ini diciptakan atau di bawah naungan CAD ya atau AutoCAD yang biasa digunakan untuk desain mesin ya. Kalau misalkan di teknik mesin biasanya diajarkan untuk pembuatan 3D itu di AutoCAD. Nah, Tinkercad ini teman-teman bisa gunakan untuk tadi ya simulasi 3D juga bisa, menggunakan simulasi untuk rangkaian elektronika juga bisa, ya, untuk rangkaian microcontroller juga bisa. Nah, kita tunggu kalau misalkan nanti sudah login. Ini IndiHome-nya lagi nge-lag ya. Bentar, kita tunggu dulu. Nge-lag bisa ya? Dari semalam kalau nggak salah. Di Twitter juga ramai soalnya. Nah, ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan Arduino-nya. Ya. Nah, kita bisa gunakan simulator ini. Nah, di sini banyak banget. Ada resistor, ada LED, ada push button-nya, ada baterainya juga,
ya, ada microbit, Arduino Uno R3, DC motor dan sebagainya. Nanti teman-teman silakan bikin aja sesuatu di sini. Misalkan saya pengen bikin apa namanya lampu gitu ya, misalkan ya kedap-kedip misalkan. Tinggal kita start simulation aja. Nanti akan otomatis initializing ya, nanti akan otomatis nyala. Kalau misalkan kita mau custom programnya, codingnya, kita tinggal klik kode. Nah, di sini uniknya di tingkatkan ini kita bisa belajar coding pakai blok juga gitu ya. Jadi nggak perlu nulis misalkan apa namanya kode programnya, tapi di sini ada diagram bloknya. Ya, silakan teman-teman pelajari. Di sini juga kita bisa pilih kalau misalkan kita mau pakai teks, ya silakan aja. Continue aja. Nah, nanti akan muncul codingan dari si ini gitu ya. Nanti teman-teman silakan aja belajar di Google atau di YouTube ya. Ya misalkan mau bikin apa namanya nyalain lampu pakai jarak gitu ya. Berarti kan harus pakai sensor jarak. Nah, nanti sensor jaraknya apa? Ya, kayak misalkan di sini saya coba untuk gunakan delay-nya misalkan 5000. Nah, misalkan di sini 500 misalkan ya. Di sini juga misalkan sorry, kepencet. Nah, misalkan ini ya. Nah, kita coba start aja. Nah, ini nanti bedanya kalau tadi itu 1 detik sekali ya, kalau ini 0,5 detik sekali lampunya nyala kayak gitu ya. Stop simulation, kita kode lagi. Nah, di sini kita bisa ubah kode programnya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau buat apa namanya untuk sensor jarak, simulasinya bisa di sini juga karena untuk sensor jarak contohnya kita bisa gunakan ini nih, ultrasonic. Ya. Nah, nanti untuk nyambunginnya gimana gitu ya. Nanti kita tinggal nyambungin aja kabelnya itu ya tinggal misalkan ground dengan ground misalkan ya. Terus 5 volt dengan 5 volt misalkan ya. Terus misalkan SIG ya, berarti digital, signal digitalnya misalkan menggunakan analog ya. Karena untuk apa namanya jarak itu perlu angka ya seperti yang tadi dijelaskan. Kalau misalkan untuk relay aja kan kita butuh ya yang digital aja bisa gitu ya. Karena kan digital angkanya kalau nggak 0 1 gitu ya. Kalau misalkan untuk yang perlu angka-angka besar kayak misalkan koma sebagainya itu kita gunakan signal yang analog ya. Karena kan kalau misalkan kita lihat ya untuk signal analog sendiri kan itu biasanya teman-teman yang ngajar mungkin udah paham ya kalau signal perbedaan antara signal analog dan digital ya. Kalau misalkan untuk analog kan biasanya gitu ya. Ini 1 ke bawah 0 ya. Ke sini 1 ke sini 0. Ini udah dipelajari juga kan di mata kuliah antarmuka mikro. Kalau misalkan untuk maaf bukan di antarmuka mikro ya, tapi di kuliah yang dulu itu logika informatika atau misalkan di pengantar komputer internet udah dipelajari ya. Terus kayak misalkan kalau analog itu ya gini. Jadi tidak menentu gitu ya. Nah, ini bisa bernilai. Kalau misalkan ini cuma 1 0, ya ini bisa 0, di sini 10, turun lagi jadi 5, turun lagi jadi 100 gitu ya. Jadi yang memerlukan nilai biasanya ini menggunakan signal yang analog ya. So ini gambaran juga untuk kedepannya supaya nanti teman-teman paham ya bagaimana nanti penggunaan sensor dan juga nanti penggunaan pinnya seperti itu ya. Silakan teman-teman nanti berkreasi aja menggunakan Tinkercad ini buat sesuatu nanti dikumpulkan di e-learning ya. Nah, nanti silakan aja misalkan latihan dulu pakai Tinkercad, bikin skema misalkan apa, cari aja di Google untuk kode programnya, gak usah susah-susah ya. Nanti tinggal divideokan proses pembuatannya kayak misalkan kayak gini ya. Ngedrag Arduino-nya, ngedrag ini silakan divideokan nanti ya. Terus nanti untuk nyambungin kabelnya silakan divideokan juga. Nah, terus nanti pas simulasinya ya. Ketika nanti didekatkan gimana gitu ya. Ketika nanti dijauhkan gimana gitu ya untuk kendalinya seperti itu. Oke, itu mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu silakan. Mau bertanya. Boleh silakan. Gimana? Dalam penggunaan microcontroller Arduino ya, itu kan membuat project yang menggunakan WiFi gitu. Itu lebih enak pakai mana gitu. Akan kalau Arduino belum ada yang WiFi-nya harus beli lagi. Sedangkan yang 8266 itu
sudah ada apa namanya WiFi-nya gitu kan Ah, nah gitu. Nah itu enak yang mana gitu dan apa perbedaannya gitu ya dalam tergantung kebutuhan sih, Kang Agis. Tergantung kebutuhannya gitu ya. Kalau misalkan kita memang perlu pin banyak gitu ya, itu ya kita kita sesuaikan aja. Kalau misalkan memang pinnya banyak yang perlu digunakan gitu ya, berarti kalau misalkan kita bandingkan pin yang Arduino dengan pin yang ESP misalkan ya secara ini, itu kan lebih banyak yang Arduino gitu ya. Kalau misalkan memang kebutuhannya untuk apa namanya komunikasi data ya berarti enaknya terserah. Kalau misalkan emang mau komunikasinya pakai WiFi, kita bisa menggunakan yang tadi gitu ya, ESP826 keluarganya itu ya. Atau misalkan mau menggunakan kolaborasi antara Arduino dengan ESP, tadi ada juga kan yang namanya ESP Duino. Nah, itu bisa digunakan silahkan. Kayak gitu. Atau misalkan kita kebutuhannya cuman apa namanya komunikasi datanya itu menggunakan kabel UTP. Nah, berarti kita tinggal beli aja yang Arduino Ethernet seperti itu. Jadi sudah banyak sebenarnya Kang Egis untuk apa namanya jenis-jenis microcontroller yang sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita tinggal pilih aja gitu kan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu mungkin. oke siapa? Siap. Yang lainnya gimana? Ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup? Tes, tes, Satu tes. lagi Silakan. Kumaha. ini dalam kadang kita ingin membuat sebuah proyek ya, contohnya menggunakan microcontroller, contoh Raspberry gitu yang mudah dan simple gitu. Nah, dalam pembuatan boot gitu kan kalau menggunakan Raspberry lumayan mahal gitu Nah, proyek yang memang diperlukannya, contoh yang Raspberry gitu, yang mahal-mahal seperti itu. Nah, itu kadang terkendalanya dengan driver gitu, drivernya harus beli lagi gitu, seperti itu. Contohnya ingin membuat sebuah alat, terus si drivernya harus beli lagi. Nah, ada gak sih yang memang sudah satu paket dan mod gitu, bisa si drivernya benernya gratis gitu. Itu tergantung juga gitu ya. Kalau misalkan ini kan bisnis ya, pastinya ada aja gitu kan ya yang memang lengkap gitu ya. Kalau saya pernah lihat juga dulu itu ada yang udah nyediain gitu ya. Kayak misalkan ada Arduino-nya, ada untuk modul ininya, ada untuk modul lampunya, ada untuk relaynya. Semua itu dalam satu ini ya. Cuman kalau misalkan untuk board itu memang belum ada yang selengkap itu gitu ya. Kayak misalkan Raspi aja gitu kan ya. Emang ada slot kameranya, tapi kan nggak dikasih sama kameranya. Kameranya kita harus beli lagi gitu ya. Itu kan? Nah, gitu. Benar. Nah, seperti itu. Jadi memang belum ada kalau misalkan yang memang lengkap dengan semua komponennya. Karena kalau misalkan mereka pun menyediakan lengkap tapi butuhnya tidak semuanya kan mereka juga rugi gitu ya. Jadi memang ya gitu, memang biasanya nyediain ya untuk mikronya aja. Ya, untuk nanti kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan gitu ya. Jadi kita bisa beli apa lagi gitu. Seperti itu mungkin. Lagi nih, itu kan saya mau sedang skripsi gitu, nyandak skripsi. Hmm. Nah, mau bikinnya ke alat gitu. Nah, Ya, implement itu sebenarnya sudah banyak gitu. Nah, apakah kita membuat itu hanya membuat gitu contoh membuat alat kita buat aja gitu tanpa ada nilai bisnisnya, atau kita buat alat yang sederhana tetapi bisnisnya contohnya bagus gitu, langsung dipakai contoh di kecamatan atau misalnya di desa atau misalnya di instansi-instansi yang lain gitu. Jadi eh, masukannya gitu kalau skripsi ke alat, nah, implementasinya gitu oke. Nah, kalau untuk tugas akhir mungkin ya kalau misalkan mau diangkat sebenarnya bisa aja. Tapi yang terpenting di sini itu kita kalau misalkan hanya membuat misalkan sistem kendali aja itu seperti apa namanya kurang gitu ya, kurang susah lah gitu ya mungkin ya. Karena kan gampang banget kalau misalkan kita cuman bikin alat terus cuman kendali aja misalkan penyiram tanaman, cuma kontrol kontrol aja gitu ya. Nah, apa namanya kalau misalkan lebih banyak atau lebih besar peluang jadi terima di sebagai nanti tugas akhir sebenarnya justru dari tingkat apa namanya tingkat keunikannya gitu ya. Kalau misalkan yang sudah ada ngapain diangkat di TA gitu ya.
Kenapa nggak beli aja yang sudah ada gitu ya. Nah, justru tingkat keunikannya yang harus kita perhatikan gitu ya. Kayak misalkan kalau sekarang sudah banyak orang-orang yang membuat misalkan ya, membuat apa namanya sistem untuk bikin penyiram tanaman otomatis misalkan ya. Nah, nanti kita kembangkan gitu ya, kembangkan misalkan kita bisa komunikasi data, kita bisa nyimpen pH, kita bisa nyimpen kayak misalkan hasil pembacaan sensor hari ini. Nah, itu mungkin interaksi dengan database, interaksi dengan apa namanya server itu mungkin yang lebih lebih bisa diterima gitu ya. Kayak gitu. Terus kan di apa namanya di IoT sendiri kan itu ada beberapa lapisan ya. Di sini nih, guys, kalau misalkan kita mau ngambil skripsi, paling diterima itu di hal ini ya. Ada yang namanya perceptron ya. Kalau perceptron itu ya biasanya IoT yang memang tingkat keterhubungannya nggak ada. Kayak misalkan otomatisasi saja. Kayak misalkan kita bikin alat untuk sistem kendali atau sistem penyiraman otomatis bisa dilihat gitu di handphone, bisa dikendalikan on off-nya pakai handphone atau pakai smartphone atau pakai laptop. Nah, itu masih di perceptron sebenarnya. Terus nanti kita bisa masuk ke area networking di sini. Nah, ini di sini kita bisa bahas nanti tentang protokol jaringannya, misalkan kan sekarang misalkan kita buat perangkat IoT misalkan untuk pertanian. Itu kan kalau misalkan kita nanti implementasikan di beberapa daerah itu belum tentu jaringannya sama. Nah, itu kan bisa jadi permasalahan juga. Nah, bisa diangkat di networkingnya. Nah, terakhir itu ada yang namanya di cloud atau big datanya. Bagaimana kita sudah buat otomatisasinya. Ya, misalkan penyiraman tanaman aja misalkan ya, kalau misalkan kering itu langsung disiram. Nah, itu kan kendalinya itu di perseptronnya. Nah, sekarang kita masuk ke big data atau cloud-nya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyimpan hasil dari pembacaan sensornya. Kalau tadi cuman sensor itu cuma digunakan untuk ngedeteksi supaya nyiram, kalau sekarang sensor itu digunakan untuk kita deteksi atau kita ambil data sensornya. Misalkan kelembabannya berapa. Nah, kita simpan data kelembabannya di sana. Nah, nanti data-data ini digunakan untuk apa? Nah, itu yang nanti kita pikirkan. Itu bisa jadi nilai atau bisa jadi poin plusnya. Misalkan nanti ketika terkumpul big datanya, kita bisa mengetahui, misalkan Kang Gis, untuk daerah ini cocoknya ditanami ini, karena kontur tanahnya seperti ini, terus dalam 1 bulan misalkan curah hujannya segini, terus misalkan kelembaban tanahnya segini, kita bisa nilai dari sana. Gitu. Jadi bagaimana seni dari IoT itu sebenarnya adalah seni bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya yang manusia tidak bisa lakukan. Seperti itu, guys. Itu kayaknya lebih bisa diterima kalau misalkan kita apa namanya ajukan di tugas akhir atau deskripsi kayak gitu. Ya, terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Ada yang minat untuk tugas akhir menggunakan mikro? Yang biasa WA. Yang biasa siap. Yang lain gimana, aman? Pertanyaan aja dikirimnya ulang dipelajari deh. Siap, Mangga. Nanti dikirim di classroom sama. Nanti mungkin teman-teman bisa join di classroom-nya dan nanti silakan untuk tugas yang disampaikan bisa di-upload ya, dikerjakan untuk deadline-nya ya sebelum hari Senin, berarti Minggu ya, minggu depan. Silakan aja waktunya seminggu, tidak memberatkan ya. Jadi teman-teman kan ada yang kerja juga, jadi silakan aja senyelesainya teman-teman dikerjakan. Yang penting sebelum hari Senin sudah beres dan dikumpulkan. Seperti itu ya. Ada yang tanyain dulu silakan. Cukup? Halo, A. Ya, kumaha Jen? Mohon maaf untuk tugas bisa diulangnya. Oke. Tadi kayak gimana? Ya, tugasnya nanti teman-teman bikin sesuatu di Tinkercad. Ya, di Tinkercad. Nanti videokan proses pembuatannya sampai ke demo hasil runningnya. Kalau misalkan nanti Jajan mau bikin misalkan mau coba-coba bikin apa namanya alat gitu ya di Tinkercad ini misalkan menggunakan sensor ultrasonik misalkan ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ngedeketin lampunya nyala, kalau misalkan jauh berarti nanti lampunya mati. Itu sederhana aja. Nanti berarti proses pembuatannya gimana, nanti pas ngodingnya di sini ya gimana gitu kan ya. Kodenya silakan aja. Bisa menggunakan blok ya, kayak gini. Lebih apa namanya lebih friendly ya atau familiar. Nah, kayak gini bisa aja silakan. Bisa juga pakai yang teks ya. Bisa juga pakai ini. Silakan. Nanti apa namanya buat sesuatu di sini, terus di simulation-nya dipraktekkan, nanti videonya disimpan, terus diupload ke Google Classroom yang nanti disediakan. Seperti itu. Itu aja gampang tugasnya.
Ya, Oke. siap, Pak. Terima kasih ya. Sip. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Silakan. Cukup ya? Cukup? Oke, sip. Kalau cukup, teman-teman silakan buka kameranya, kita foto bersama di akhir dulu. Ya, karena tadi ada yang nambah-nambah nih orang-orangnya. Oke. Nah, ini kalau disuruh buka foto langsung pada buka ya. Tapi ditanya cukup, nggak ada yang jawab. Dan semua pegang rambut, ah. Cukup, kenapa itu teh? Terus cukup berarti Pak? Cukup tuh jawab, cukup atau mau Wawan? Mungkin Bisa, itu Pak. istri Beri gitu kali ya. itu dia itu. Aduh, benar. Yang lainnya silakan dibuka juga. Oke, disiapkan aja silakan ya. Hitung-hitung uji coba nanti di apa namanya di sebelum nanti kita praktikum langsung dengan alatnya. Kan teman-teman di sini juga mungkin ada yang belum punya alatnya, nah bisa itu ya bisa pakai simulator Tinkercad, gampang ya, sudah ada semuanya di sana, tinggal praktekin aja ya gitu. Siap, 1, 2, 3. Oke, ini hadir semua. Terima kasih mungkin teman-teman. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan menjadi awal untuk teman-teman mendapatkan pencerahan mengenai hal ini. Dan kalau misalkan nanti ada yang mau diangkat sebagai tugas akhir atau skripsi, mudah-mudahan dilancarkan juga seperti itu ya. Yang lainnya sudah masuk lagi kuliah, Jen? Yang jam 4 belum? Belum, Mak. Digeser ke jam 5 barusan. Katanya ada perlu. Oke, siap. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalau misalkan ada pertanyaan setelah ini, boleh di grup aja diskusi atau boleh di japri juga ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.